Udah jam berapa ini? Kok masih tidur-tiduran terus? Ayo, bangun. Hah? Iya, Bu. Tiap hari kerjaannya tidur terus. Suaminya loh kerja capek-capek, istrinya malah leha-leha di rumah. Masa Mas sudah berangkat kerja jam segini? Padahal aku sudah minta tolong dibangunkan kalau Mas Arto mau berangkat kerja. Loh, kamu udah bangun, Dek? Iya, tadi Ibu bangunin. Ya udah, aku masak sarapan dulu ya. Udah, nggak usah. Kamu balik tidur aja. Paling ibu sudah masakin sarapan. Enggak deh, Mas. Tadi aja Ibu udah ngomel-ngomel. Aku bantu siap-siapin bahan aja. Oh, udah bangun Tuan Putri. Maaf, Bu. Udah sana, cepat masak. Suami mau kerja tuh harusnya istri siapin makanan sama bekalnya. Bukan malah tidur kayak Tuan Putri. Iya, Bu. Ya wes, ibu mau belanja ke tukang sayur dulu. Aku jalan dulu ya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, enaknya jadi istri zaman sekarang. Semua maunya dilayani. Padahal anaknya lo gak bisa ngasih. Hah? Masa sih, Bu? Iya, Bu. Ini udah 5 tahun nikah. Gak ada tanda-tanda hamil sama sekali. Makanya, Bu, kalau cari mantu itu harus lihat bibit, bebet, bobotnya. Kalau enggak nanti apes kayak saya. Untung aja anak saya yang lainnya itu dapat pasangan selevel. Iya, anak zaman sekarang banyak yang bucin, gak bisa milih pasangan yang bener. Kalau ortunya komen, pada bebal. Ada Mbak Sumi. Lama gak kelihatan. Iya, Mbak, sering-sering keluar main sama kita, biar bisa akrab. Iya, Bu. Piye mau keluar bersosialisasi? Uang kerjaannya loh, tidur terus seharian. Nih, belanjaan ibu bawa pulang. Tidak terasa bulan Ramadan akan selesai. Dikarenakan Arto sibuk bekerja, Arto mengajak sang istri untuk buka puasa di luar berdua. Ayo, Mas, kita jalan. Keburu telat nanti. Iya, yuk. Sudah lama juga kita nggak ngedit. Hehehe. Lah, mau kemana kalian? Udah jam segini kok malah jalan keluar? Kita mau buka puasa bareng di luar, Bu. Udah lama juga Arto nggak jalan sama Sumi. Alah, boros. Gak usah jalan-jalan keluar. Ibu udah masakin menu buka. Waduh, Bu. Kita udah terlanjur reservasi tempat. Nanti lauk-lauknya kita makan pas sahur aja ya. Kamu sih nggak mau masak di rumah. Jadinya suamimu minta makan di luar kan? Jadi istri itu harusnya melayani, bukan dilayani. Loh, kok ibu salahin Sumi? Sumi nggak pernah minta dilayani kok, Bu. Kamu juga jangan terlalu manjain istrimu. Nanti dia nggak bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak kalian. Itu pun kalau dia bisa hamil. Kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomel-ngomel gitu? Udahlah, terserah kalian mau makan di mana. Apa kita batalin aja ya, Mas? Enggak. Kita lanjut jalan aja. Arto ini sekarang berani ngelawan ya kalau dikasih tahu. Pasti gara-gara dihasut sama istrinya itu. Aduh, aku telepon anak-anakku yang lain aja. Anak ibu yang ganteng, apa kabar, Nak? Kenapa, Bu? Ini aku lagi ribet sama kerjaan. Oh, lagi sibuk. Kabar mantu ibu yang pengacara kondang itu gimana? Sehat? Ibu gak sabar deh bisa ketemu sama cucu ibu yang lucu-lucu. Nanti pas lebaran kalian kesini kan? Soal lebaran, maaf Bu, tapi tahun ini Adit lebaran sama keluarganya Sarah. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali aja ya pulang ke sini. Iya Bu. Kamu sudah? Apa aku coba telepon Mira ya? Halo anak ibu yang cantik. Hari ini buka puasa pakai apa?
Ini Mira lagi makan di luar, bareng suami sama anak-anak. Kenapa, Bu? Kamu lebaran besok pulang ke sini kan? Aduh, skip dulu, Bu. Tahun ini Mira mau jalan-jalan ke Singapura sama anak-anak. Loh, terus ibu nanti lebaran sama siapa? Ya kan, ada Mas Arto sama Mbak Sumi. Udah ya, Bu, aku sibuk. Alhamdulillah. Kamu kenapa, Dek? Kok kayaknya dari tadi kepikiran sesuatu? Kepikiran ibu, Mas. Kasihan di rumah sendirian. Memang beruntung aku punya istri seperti kamu. Udah cantik, baik hati lagi. Ih, apaan sih, Mas? Genit banget. Malu diliatin orang-orang. Biarin, wong sama istrinya sendiri. Ya udah, kita buru-buru pulang yuk, Mas. Kasihan ibu sendirian di rumah. Semenjak hari itu, si ibu mertua menjadi diam dan sering melamun. Ibu yang larut dalam kesedihannya akhirnya jatuh sakit. Gimana ini, Mas? Kondisi ibu nggak membaik beberapa hari ini. Kata dokter ibu begini hanya karena kepikiran. Kelihatannya ibu sedih karena kakak-kakakku nggak ada yang bisa pulang saat lebaran nanti. Aku coba telepon mereka deh. Halo Mas Adit. Kenapa toh? Malam-malam gini kok nelpon? Mas bisa pulang nggak? Ibu sakit. Kelihatannya karena stres. Soalnya Mas Adit sama Mira nggak pulang pas lebaran besok. Aduh, ini kerjaan lagi sibuk-sibuknya. Lebaran besok istriku juga harus jenguk orang tuanya karena mereka pengen ketemu cucu-cucunya. Halah, ibu lebay aja itu. Nggak diturutin dikit langsung tantrum. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Mira capek, Mas, ngurusin anak-anak. Lagian, aku juga lagi hamil gini. Udah ya, Mas, anak-anak pada nangis. Astagfirullah. Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Aku bisa kok rawat ibu. Terima kasih ya, Dek. Sumi, kamu ini masa apa sih? Sok kok rasanya gak karuan gini. Gimana orang mau sembuh kalau dikasih makanan kayak gini? Dahlah, sana keluar, belikan ibu ayam bakar aja. Yo gini kalau punya mantu anak yatim piatu, gak tahu cara ngerawat orang tua yang bener. Astagfirullah, ibu. Tega sekali ibu ngomong gitu sama Sumi. Nangis, baru digituin langsung nangis. Arto kok bisa dapetin istri modelan kayak kamu? Loh, Dek, kamu kenapa? Kok nangis gini? Ibu nggak apa-apa? Aku sakit hati, Mas. Ibu tega banget ngata-ngatain aku. Padahal aku tulus ngerawat ibu. Dah, kamu yang tenang ya. Aku nanti coba ngomong deh ke ibu. Bu, ayo makan. Ini Arto bawain bubur Madura kesukaan ibu. Wah, pas banget ibu lagi pengen bubur Madura ini. Istrimu gak bisa masak bubur yang bener, jadinya ibu lapar seharian. Bu, Arto mau tanya, ibu kenapa sih kok keras banget ke Sumi? Padahal kan Sumi selalu bantuin ibu masak dan lain-lain. Hati Arto sakit, Bu. Lihat istri Arto dikata-katain. Kalau emang ibu nggak berkenan tinggal sama Sumi, ya udah, Arto bakal pindah sama Sumi. Insya Allah tabungan Arto sudah cukup untuk beli rumah sederhana. Loh, kamu mau ninggalin ibu sendirian? Tega kamu, nak. Ya mau gimana lagi, Bu? Arto kasihan sama Sumi. Dia setelah menikah dan tinggal di sini, nggak pernah sekalipun terlihat bahagia. Arto merasa gagal sebagai suami. Nanti Arto bakal sering-sering jengukin ibu kok. Kamu berubah sejak menikah dengan wanita itu. Ibu ini wanita yang sudah mengandung dan melahirkanmu. Harusnya kamu lebih mengutamakan ibumu daripada istrimu. Tapi Sumi sudah menjadi tanggung jawab Arto, Bu. Ya sudah, ibu mending istirahat aja. Soal kepindahan kami, nanti dibahas lagi setelah lebaran. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya aku keras sama Sumi? Duh, pusing.
Udahlah, aku nonton TV aja. Bagaimana ketika ada mantu yang keras kepala, selalu ngeyel? Saya punya prinsip, yang penting anak laki-laki gue bahagia. Wong dia milih dia kok, dia senang, ya sudah kita doakan begitu Bu. Iya. Astagfirullah. Aku selama ini salah sudah memperlakukan Sumi seperti itu. Jangan kita berharap punya menantu yang sempurna. Manusia al-insan wa khalaqahu nisyan. Kita pun tidak sempurna. Mantu kurang baik, kita yang didik. Jadi mantu kita begitu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu mana ya? Kok nggak kelihatan? Padahal tadi ada di belakang. Apa jangan-jangan ibu masih lemes, Mas? Makanya habis sholat id langsung pulang duluan. Mungkin juga ya. Ayo Mas, kita coba cek di rumah. Assalamualaikum. Kok ada bau masakan ya? Kalian udah pulang? Duh, kemarin karena nggak sempet belanja, jadinya ibu masak seadanya dulu. Besok ya, baru kita masak ketupatnya. Loh, ibu kok masak? Sudah enakan badan ibu. Sini, biar Sumi lanjutin. Ibu istirahat saja di kamar. Udah, ibu udah enakan kok. Kalian berdua duduk sini dulu. Kenapa, Bu? Ibu mau minta maaf, terlebih sama kamu, Sumi. Ibu sudah jahat sama kamu selama ini. Ibu gak pernah mikirin perasaan kamu. Maafin ibu ya. Gak apa-apa, Bu. Semuanya sudah Sumi maafin. Maaf juga kalau Sumi belum bisa menjadi mantu yang baik bagi ibu. Jujur, Sumi senang sekali pas Mas Arto ajak untuk tinggal bersama ibu di sini. Karena sejak kecil, Sumi gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ibu. Bahkan, Sumi tidak punya kesempatan untuk merawat almarhum ibu waktu sakit. Makanya, sekarang sebisa mungkin Sumi yang rawat ibu. Karena ibu sudah Sumi anggap sebagai ibu sendiri. Iya, terima kasih ya Sumi.